pengembangan nikel di di kawasan PT IMIP di Sulawesi Tengah di Morowali ya mempengaruhi kualitas air dan ekosistem pesisir di Morowali, terutama terkait bioakumulasi logam berat dalam rantai makanan laut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andika. Bagaimana kelompok 6 sudah jelas pertanyaannya Andika tadi? Halo kelompok 6, bagaimana pertanyaannya Andika? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Eh, untuk penanya kedua, Steffi Manuel, silakan. Baik, terima kasih. Kenalkan nama saya Steve Manuel dengan akhiran NIM 196. Tadi kelompok 6 sudah memaparkan materinya. Mereka mention parasitisme. Pertanyaannya, apakah parasitisme menguntungkan bagi makhluk hidup atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Immanuel. Bagaimana dengan kelompok 6? Apakah pertanyaannya Immanuel sudah jelas? Halo kelompok 6, Ya, sudah sudah. dua pertanyaan? Oke, terima kasih. Baik, teman-teman, kita berikan waktu untuk kelompok 6 untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih, saya kembalikan dulu kepada Mem Vita. Bagaimana kelompok 6? Apakah ada yang bisa dijawab?
Eh, baik, terima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andika Saputra. Apa suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan. Oke, saya mengulangi pertanyaan dari Andika. Bagaimana aktivitas pertambangan nikel di kawasan PT IMIP mempengaruhi kualitas air dan ekosistem pesisir di Merawali, terutama terkait bioakumulasi logam berat dan rantai makanan laut. Oke, baik. Aktivitas pertambangan nikel di kawasan Indonesia Morowali Industry Park atau PT IMIP. Nah, di Morowali ini berdampak cukup signifikan terhadap lingkungan, khususnya pada kualitas air dan ekosistem pesisir gitu. Jadi proses ekstraksi dan pengolahan nikel potensi menghasilkan limbah yang mengandung logam berat seperti nikel, kromium, dan kadmium. Nah, jika limbah ini tidak dikelola dengan benar, dapat mencemari sumber air dan kemudian terbawa ke laut. Gitu. Terus ke tempat ekosistem pesisir berada. Nah, logam berat ini yang mencemari air dan sedimen laut itu bisa terakumulasi dalam tubuh organisme laut, terutama yang berada di dasar rantai makanan seperti plankton dan ikan kecil. Proses bioakumulasi ini terjadi ketika hewan laut terus-menerus menyerap logam berat dari air atau makanan. Dan kandungan logam berat itu dalam tubuh mereka makin meningkat seiring waktu. Lalu, saat ikan kecil ini dimakan oleh ikan yang lebih besar, logam beratnya itu berpindah gitu. Sehingga jumlahnya makin besar di tubuh predator di tingkat yang lebih tinggi gitu, termasuk ikan-ikan konsumsi. Nah, dampak lebih jauh dari bioakumulasi ini juga bisa sampai ke manusia yang mengkonsumsi makanan laut dari Morowali. Nah, tingginya kadar logam berat dalam tubuh manusia dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan ginjal, hati, dan sistem syaraf. Nah, selain itu, dalam jangka panjang, pencemaran logam berat dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, mengurangi keanekaragaman hayati, dan bahkan mengancam keberlanjutan perikanan lokal yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar. Nah, penting untuk ada upaya pengelolaan limbah yang lebih ketat dan pemantauan kualitas air secara berkelanjutan di sekitar kawasan pertambangan untuk meminimalisir dampak-dampak tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya rasa sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan ke penanya. Bagaimana Andika? Apakah sudah puas atau bagaimana? Eh, iya, jawabannya cukup masuk dengan pertanyaannya. Sudah menjawab pengaruhnya ke ekosistem, walaupun kurang menjelaskan ke kualitas airnya, tetapi saya rasa cukup. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan atau sekiranya ada yang ingin menyanggah? Silakan di raise hand. Oke, baik. Saya kira tidak ada ya. Berarti untuk pertanyaannya Andika kita sudah selesai. Untuk kelompok 6, apakah pertanyaan selanjutnya sudah bisa dijawab?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Immanuel. Saya ingin mengkonfirmasi lagi pertanyaannya. Apakah parasitisme menguntungkan makhluk hidup? Apakah pertanyaannya seperti itu? Iya, Oke, baik. Jadi begini, parasitisme sebenarnya tidak menguntungkan bagi inangnya karena parasit hidup mengambil sumber dari induk. Nah, seringkali inangnya lemah atau bahkan sakit. Namun, parasit ini, nah untuk si parasit sendiri, karena mereka mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan lingkungan yang mendukung hidupnya. Dalam beberapa kasus, parasit juga bisa punya peran penting dalam ekosistem. Nah, mereka bisa mengendalikan populasi spesies tertentu, sehingga mencegah spesies itu menjadi terlalu dominan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Spesies ikan tertentu dapat membantu menjaga keanekaragaman di ekosistem air. Jadi, meskipun parasitisme ini tidak menguntungkan bagi inangnya, keberadaan parasit dalam ekosistem secara keseluruhan bisa membawa dampak positif pada keseimbangan alam. Oke, baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan saudara penanya? Apakah sudah puas? ya sudah. Terima kasih, Rizky. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya buka lagi sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan lagi. Jadi silakan di raise hand yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Halo, tidak ada lagi yang mau bertanya ini? Oke. Muhammad Rizky, silakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan akhiran NIM 181. Baik, langsung ke pertanyaannya. Eh, Menurut kalian, apakah yang dilakukan manusia sekarang itu membantu atau malah merusak ekosistem alam? Oke, baik. Cukup. Perlakuan apa, Rizky? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 6, apakah sudah jelas? Untuk Muhammad Rizky, minta tolong ditulis di chat box pertanyaannya. Teman-teman yang lain, ya bagaimana? Sebelumnya interupsi moderator, saya ingin bertanya kembali kepada Iki. Untuk konteks pertanyaannya ini masih abstrak ya, karena ini Betul. apa yang dilakukan untuk membantu atau merusak ekosistem alam. Nah, manusia ini banyak sih perlakuannya. Jadi perlakuan seperti apa dulu? Gitu. Terima kasih. Tidak mungkin manusia sementara tidur. Itu merusak ekosistem. Oke, baik. Yang saya maksud itu adalah tindakan atau perlakuan manusia terhadap ekosistem alam. Saya perjelas juga pertanyaannya Rizky ini. Rizky bermaksud bertanya, perkembangan manusia saat ini justru membantu ekosistem atau malah merusak ekosistem, bukan berkaitan dengan tindakan manusianya saat ini juga.
tetapi perkembangan manusia saat ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Izin moderator, izin memberikan mencari jawaban mungkin sekitar 2 menit. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok 6. Oke, baik, moderator, izin menjawab pertanyaan dari Rizky. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Kelompok pertanyaan 6. dari Rizky, apakah perkembangan manusia saat ini ya lebih dominan untuk merusak atau membantu ekosistem alam? Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Jadi, perkembangan manusia saat ini jelas memiliki dua sisi, gitu. Ada yang merusak dan ada yang membantu ekosistem alam. Nah, di satu sisi, banyak yang berpendapat bahwa perkembangan manusia dari industrialisasi sehingga urbanisasi besar-besaran telah merusak alam dengan cara yang luar biasa. Pertambangan, pembekalan hutan, hingga pencemaran udara dan air telah mengancam habitat alami. Membunuh spesies-spesies penting dan mempercepat perubahan iklim. Lihat saja bagaimana hutan Amazon terus ditebang, bagaimana plastik mencemari laut, dan bagaimana emisi karbon makin memanaskan di bumi. Semua itu menunjukkan bahwa perkembangan manusia bisa jadi ancaman terbesar bagi ekosistem. Namun, di sisi lain, perkembangan manusia juga telah melahirkan kesadaran dan teknologi untuk menjaga alam. Banyak upaya konservasi, program reboisasi, hingga teknologi ramah lingkungan yang terus berkembang. Misalnya, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin kini banyak digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu, kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati membuat banyak orang kini aktif melindungi dan lebih membantu kita memantau kesehatan ekosistem dan merancang sistem yang lebih berkelanjutan. Jadi, perkembangan manusia juga memberikan kontribusi positifnya. Apakah perkembangan manusia lebih banyak membantu atau merusak alam? Ya, tergantung pada bagaimana kita mengelola kemajuan ini. Jika lebih banyak negara, perusahaan, dan individu yang bertindak bijaksana serta memprioritaskan berkelanjutan, maka kemajuan manusia bisa membawa manfaat besar bagi alam. Tetapi, jika keserakahan masih menguasai banyak pihak, maka bisa dipastikan perkembangan manusia akan terus merusak ekosistem dan membawa kerugian jangka panjang bagi bumi ini. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Muhammad Rizky, bagaimana
dengan jawabannya kelompok 6 tadi? Apakah sudah jelas? Oke, baik. Serasa sudah jelas dari perkembangan manusia itu berarti sangat kompleks dia berarti dalam ekosistem alam. Terkadang sangat merusak sekali, tapi manusia juga sadar akan perbuatan mereka, sehingga mereka melakukan penjagaan tersebut. Baik, serasa sudah jelas dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Muhammad Rizky atas paparan yang diberikan sedikit tadi. Baik, untuk teman-teman, kayaknya kita masih ada waktu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Steffi Manuel, Mem, boleh Steffi Manuel bertanya lagi, Mem? Soalnya tadi dia sudah bertanya. Oh, boleh, asalkan pertanyaannya berbeda. Steffi Manuel, silakan. Oke, terima kasih. Eh, saya mau lanjut bertanya dari pertanyaan Andika yang telah dijawab oleh Rizky. Saya pernah nonton dari video di Reels Instagram tentang penjelasan di IMIP, khususnya di tambang di Morowali. Pertanyaannya, apakah eh, eh, pihak apa namanya tambang, pihak perusahaan telah menanggulangi tentang pencemaran air, pencemaran laut yang mereka sebabkan dari perusahaan mereka? Terima kasih. Terima kasih untuk Steffi Manuel. Untuk pertanyaannya boleh diperjelas di kolom chat box lagi supaya kelompok 6 jelas lihat bacanya. Ya, Om kerja di ini, Be. Tanya Om. Untuk kelompok 6 katanya jangan hanya Rizky yang menjawab. Oke, moderator izin menjawab. Oke, baik. Pertanyaan dari Immanuel mengenai apakah PT IMIP di Morowali telah benar-benar menanggulangi pencemaran air dan laut yang disebabkan oleh aktivitas perusahaannya sendiri? Oke. Di satu sisi, pihak perusahaan ini biasanya mengklaim telah menerapkan berbagai langkah pencegahan pencemaran, seperti membangun sistem pengolahan limbah, memantau kualitas air secara rutin,
dan mengikuti standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Mereka mungkin juga menunjukkan komitmen mereka melalui laporan keberlanjutan yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi lingkungan. Namun di sisi lain, banyak yang meragukan efektivitas dari upaya-upaya tersebut, terutama karena masih ada laporan tentang dampak pencemaran di kawasan pesisir Morowali. Beberapa pihak, termasuk aktivitas lingkungan dan masyarakat sekitar, berpendapat bahwa sistem pengolahan limbah perusahaan tidak memadai atau bahkan tidak sepenuhnya dijalankan sesuai standar. Beberapa penelitian independen menunjukkan adanya kandungan logam berat yang lebih tinggi di perairan dekat area pertambangan, yang berpotensi merusak ekosistem laut dan berdampak pada kesehatan masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Selain itu, transparansi perusahaan dalam hal dampak lingkungan ini juga sering dipertanyakan. Publikasi mengenai dampak pencemaran atau langkah konkret yang diambil perusahaan seringkali diminim sehingga masyarakat sulit untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut efektif dan dijalankan dengan konsisten. Beberapa orang juga merasa bahwa pengawasan pemerintah terhadap perusahaan ini tidak cukup ketat atau bahkan lemah, sehingga ada celah bagi perusahaan untuk tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang mereka sebabkan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Bagaimana penanya, Stevie Manuel, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih atas jawabannya, Trianisa. Ya, saya puas karena memang yang saya nonton di video itu dia menjelaskan bahwa sampai sekarang itu perusahaan di Morowali tidak tidak ada kesadaran diri atau tidak ada penanggulangan tentang pencemaran yang mereka sebabkan. Limbah yang mereka sebabkan sangat merusak ekosistem laut di Morowali. Jadi saya rasa jawaban dari Anissa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, ada yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit. Ya, silakan. Nah, jadi apakah tim ini benar-benar telah menanggulangi pencemaran secara maksimal atau belum? Jawabannya itu ya. Nah, ada ya di satu sisi laporan dampak pencemaran di sisi lain akan jelas perusahaan agar jelas perusahaan perlu transparan dalam mengungkapkan hasil limbah dan terus langkah yang menjadi pencemaran. Rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas tambahannya. Yang kayaknya suaranya kurang jelas, tapi semoga teman-teman bisa dengar dengan baik. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya minta izin kepada Mem, apakah saya boleh bertanya juga, Mem? Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaan saya yaitu apa penyakit yang didapat oleh manusia ketika ekosistem secara terus-menerus itu tidak stabil? Apa penyakit yang didapatkan? Kemudian dijelaskan sedikit kenapa penyakit itu. Gimana? Sudah jelas pertanyaanku? Oke, terima kasih kepada moderator. Saya izin kembali lagi. Apa pertanyaannya seperti ini? Apa penyakit yang gitu? Iya. Dan jelaskan Kemudian, sedikit. ya betul. Oke.
Izin moderator, izin untuk dari jawaban 2 menit. Oke, siap kelompok 6. Oke, baik, izin menjawab moderator. Oke, silakan kelompok 6. Oke, jadi pertanyaannya tadi saya ulang, apa penyakit yang didapatkan oleh manusia ketika ekosistem itu tidak stabil dan jelaskan penyakitnya. Oke. Nah, ketika ekosistem tidak stabil, manusia bisa terkena penyakit serius yang berdampak langsung pada kesehatan dan bahkan dapat mengancam ini memicu terus penyakit yang seharusnya membuka mata kita terhadap pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, mari kita lihat ada beberapa contoh nyata yang bisa kita bantah. Nah, contoh pertama, penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia cenderung meningkat ketika habitat hewan terganggu gitu. Jadi perusakan hutan dan perluasan lahan perkotaan menyebabkan hewan-hewan liar kehilangan tempat tinggal sehingga mereka lebih dekat dengan manusia. Virus seperti Ebola dan COVID-19 adalah contoh jelas dari ini. Nah, virus ini bisa menular dari hewan ke manusia ketika kita memasuki habitat mereka. Dan akibatnya, kita melihat pandemi global yang mematikan. Nah, ini bukti nyata bahwa ketidakstabilan ekosistem membawa bencana kesehatan. Penyakit penyakit pernapasan. Nah, penyakit pernapasan ini juga meningkat akibat pencemaran udara yang merusak ekosistem. Limbah industri, asap kendaraan, dan pembakaran hutan mencemari udara dengan partikel-partikel berbahaya. Nah, dari hal itu tadi, itu bisa menyebabkan penyakit seperti asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru gitu. Jadi anak-anak dan lansia itu yang bisa rentan gitu ya, yang paling rentan terhadap penyakit ini. Dan masalah ini mungkin sudah parah di kota-kota besar dan kualitas udara yang buruk. Nah, ingatlah, saat udara yang kita hirup tercemar, kita secara langsung membahayakan kesehatan kita sendiri. Gitu. Yang ketiga, pencemaran air. Nah, pencemaran air ini yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan pertanian yang tak terkontrol menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, dan hepatitis A. Nah, air yang tercemar logam berat
itu juga memicu gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan ginjal dan gangguan saraf. Nah itu, ini bukan sekedar ancaman kecil. Nah, air yang terkontaminasi ini itu bahaya besar, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah yang tergantung pada sumber air lokal. Nah, bagaimana kita bisa meremehkan ini ketika jelas pencemaran air telah menyebabkan wabah dan bahkan kematian? Nah, jadi apakah ada alasan untuk meragukan bahwa ketidakstabilan ekosistem merusak kesehatan manusia? Dampaknya nyata dan sudah terjadi gitu. Menjaga keseimbangan ekosistem bukan sekedar upaya lingkungan, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi kesehatan kita dan generasi mendatang. Mungkin itu sebagai kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sebagai penanya tadi saya rasa sudah jelas jawaban yang diberikan. Tetapi saya tambahkan sedikit mengenai mengenai tadi yang dipaparkan itu katanya COVID-19 itu berasal dari hewan. Apakah apakah COVID-19 berasal dari hewan itu sudah tervalidasi sampai bisa dipaparkan ke kita semua? Tolong dijelaskan sedikit. Pernah dengar enggak kalau COVID-19 itu dari hewan kelelawar? Yang saya dengar hewan dan tumbuhan, tapi untuk spesifik hewannya apa saya tidak pernah dengar. Pernah. Ya baik. Oke, saya jelaskan kembali. Oke, jadi uh, nah, virus ini itu kayak apa ya? Diduga dia kayak apa ya, berpindah dari kelelawar ke manusia melalui inang perantara. Kemungkinan hewan lain seperti terenggiling yang juga dijual di pasar hewan liar, terenggiling juga menjadi perhatian karena memiliki virus corona yang sangat mirip dengan SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19. Nah, sehingga dianggap berperan dalam perpindahan virus ke manusia. Meskipun teori ini banyak didukung, asal usul pasti COVID-19 ini masih dipelajari lebih lanjut gitu. Jadi sebagian besar ilmuwan ya, sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa virus ini berasal dari hewan liar dan ditularkan ke manusia. Tapi risetnya, untuk riset lebih lanjutnya, untuk memahami proses penularan secara lebih rinci. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Eh, saya rasa saya cukup puas. Terima kasih banyak. Oke, kayaknya sudah waktunya sudah mau selesai. Jadi kita tutup saja sesi tanya jawab ini. Tunggu, Mem masih buka headset. Oke, Mem. Sesi tanya jawabnya kita sudah selesai, Mem. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Dan terima kasih kepada peserta yang berpresentasi hari ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya Alhamdulillah Dina. Mem kita. Terima kasih. Dimati.